Pernahkah kalian membayangkan, di tengah teriknya musim panas, tiba-tiba langit menjadi gelap dan turun badai es yang membekukan? Rasanya mustahil? Ya, tapi inilah yang pernah terjadi pada masa Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah ini bukan sekadar cerita cuaca ekstrem, melainkan sebuah pelajaran tentang iman dan kebesaran Allah. Pada masa itu, kaum Nabi Ilyas banyak yang durhaka dan menyembah berhala. Mereka menantang Nabi Ilyas untuk menunjukkan bukti kekuasaan Tuhannya. Mereka berkata, "Jika Tuhanmu benar-benar berkuasa, coba hentikan panas yang menyengat ini dan datangkan musim dingin." Sebuah permintaan yang terdengar angkuh dan mustahil. Namun, bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah. Seketika, cuaca berubah drastis. Langit yang tadinya cerah membiru menjadi kelabu. Awan-awan hitam pekat menggumpal, dan turunlah angin yang membawa butiran-butiran es. Bukan sekadar hujan es biasa, melainkan badai salju dan angin es yang membekukan. Tepat di puncak musim panas, tanah yang kering kerontang tertutup salju. Tanaman layu, dan ternak mereka mati kedinginan. Mereka yang tadinya menantang, kini gemetar ketakutan dan kedinginan. Mereka menderita selama berhari-hari karena ulah mereka sendiri. Melihat penderitaan kaumnya, hati Nabi Ilyas yang mulia merasa iba. Meskipun mereka telah durhaka, beliau tidak tega melihat mereka terus tersiksa. Kaumnya datang memohon ampun dan meminta Nabi Ilyas untuk berdoa agar bencana ini berakhir. Nabi Ilyas pun kembali mengangkat tangannya, memohon kepada Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan apa yang terjadi? Ajaib. Seketika itu juga, angin es berhenti, awan gelap tersibak, dan matahari kembali bersinar hangat. Salju yang menutupi bumi perlahan mencair. Cuaca kembali normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Semua terjadi begitu cepat, atas izin Allah, melalui doa seorang nabi yang tulus. Kaumnya terperangah, menyaksikan kebesaran Allah tepat di depan mata mereka. Kisah ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Seberapa sering kita, sebagai manusia, meminta bukti dan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Kita mencari keajaiban di luar sana, padahal tanda yang paling besar sudah Allah letakkan di dalam diri kita. Detak jantung kita, hembusan napas kita, kemampuan kita untuk berpikir dan merasa. Bukankah itu semua adalah keajaiban yang nyata? Terkadang, kita hanya perlu membuka hati dan mata untuk melihatnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.